serang Real Madrid pernah menjadi yang terbaik saat diperkuat Gareth Bale, Karim Benzema, dan Cristiano Ronaldo. Ketiga pemain ini membentuk trisula maut yang dijuluki BBC. Namun ketajaman lini serang Real Madrid menurun drastis setelah trio BBC bubar. Los Blancos juga sempat membuat beberapa transfer blunder saat merekrut striker anyar. Kini, Real Madrid mulai mengubah strategi demi kembali menemukan lini serang mematikan. Bagaimanakah cara Real Madrid membangun lini serang impian setelah era BBC? Keruntuhan lini serang mematikan. Real Madrid pernah memiliki lini serang paling mematikan di seluruh dunia. Los Blancos sukses mengumpulkan Gareth Bale, Karim Benzema, dan Cristiano Ronaldo menjadi trisula maut. Ketiga pemain ini berhasil menyatukan ego besar untuk membentuk kombinasi hebat. Hasilnya, Bale, Benzema, dan Ronaldo mampu saling menggendong lini serang Real Madrid. Selama 5 musim bersama, trisula BBC menghasilkan 442 gol dalam 658 pertandingan. Koleksi gol Bale, Benzema, dan Ronaldo bahkan lebih tinggi dari torehan trisula maut FC Barcelona. Kombinasi hebat Lionel Messi, Neymar, dan Luis Suarez hanya menghasilkan 363 gol. Selain unggul dalam jumlah gol, trisula BBC juga menang telak dari perolehan trofi. Bersama trisula BBC, Real Madrid merajai benua Eropa dengan mendominasi Liga Champions. Los Blancos sukses meraih 4 trofi si kuping besar ketika dipimpin trisula BBC. Bahkan 3 dari 4 trofi Liga Champions tersebut diraih secara beruntun. Jika ditotal, Bale, Benzema, dan Ronaldo sukses mempersembahkan 12 trofi untuk El Real. Namun era trisula BBC akhirnya harus berakhir setelah Cristiano Ronaldo bergabung ke Juventus. CR7 memutuskan pergi karena punya konflik panas dengan Florentino Perez. Saya merasakan di dalam klub, terutama dari Florentino Perez, jika saya tidak lagi diperlakukan sama seperti awal membela Real Madrid. Itulah alasan saya hengkang, tegas Ronaldo. Keputusan Los Blancos menjual sang Ronaldo ke Juventus dikecam oleh Ramon Calderon. Sungguh sangat menyedihkan kalau mereka harus melepas pemain seperti Cristiano Ronaldo. Menjual Ronaldo bukan hal yang bagus, bahkan untuk 100 juta hingga 1 miliar, tegas mantan presiden Real Madrid ini. Era BBC akhirnya benar-benar runtuh disusul kepergian Bale dan Benzema. Setelah era BBC berakhir, Real Madrid kesulitan menciptakan lini serang yang mengerikan. Real Madrid justru mengambil langkah fatal usai berakhirnya era trisula BBC. Di musim panas 2018, Los Blancos merekrut Mariano Diaz dari Olympique Lyon untuk menggantikan Cristiano Ronaldo. Namun banyak pihak menilai kalau Diaz justru menjadi pembelian panik Real Madrid. Pasalnya, sang pemain dianggap kurang tajam saat bermain di Ligue 1 bersama Olympique Lyon. Selain itu, Diaz juga direkrut dengan dana transfer yang cukup mahal senilai 23 juta euro. Padahal sang pemain dulu sempat dibuang oleh Real Madrid karena gagal tampil konsisten. Setelah kembali direkrut, Diaz hanya mencatat 12 gol dan 3 assist untuk Los Blancos. Gagal tampil memukau, sang pemain akhirnya kembali dijual ke Sevilla pada musim panas 2023. Selain Diaz, Los Blancos juga pernah membuat blunder transfer saat memboyong Luka Jovic. Pemain asal Serbia ini direkrut dari Eintracht Frankfurt senilai 60 juta euro. Real Madrid kepincut dengan ketajaman Jovic saat membela skuad di Adler di Bundesliga. Namun, sang pemain justru gagal membuktikan bandrol mahal dan potensinya bersama El Real. Jovic hanya mencetak 3 gol dari 50 pertandingan selama berseragam Los Blancos. Kegagalan sang striker sampai membuat Florentino Perez trauma membeli striker baru. Namun, Real Madrid justru masih melakukan blunder fatal saat merekrut penyerang anyar. Los Blancos berani menggait Eden Hazard dari Chelsea dengan harga mahal senilai 100 juta euro. Pemain asal Belgia ini dinilai bisa menjadi tumpuan serangan Real Madrid usai ditinggal Ronaldo. Hazard bahkan mewarisi nomor punggung legendaris CR7 yakni nomor punggung 7. Namun sang pemain justru gagal menampilkan performa terbaik karena masalah cedera hingga obesitas. Sang pemain hanya mencatat 7 gol dari 76 pertandingan bersama Los Blancos. Ganti filosofi transfer dengan mengincar bakat muda. Real Madrid enggan berlarut-larut dengan performa buruk Eden Hazard. Manajemen Los Blancos langsung mengubah filosofi transfer menggait sejumlah pemain muda potensial.
Era tersebut dimulai Los Blancos sejak kedatangan Vinicius Junior di tahun 2019. Sempat kesulitan di musim perdana, sang pemain langsung menunjukkan performa gilanya di musim keduanya. Zinedine Zidane selaku pelatih Real Madrid saat itu bahkan terpukau dengan aksi Vinicius. Pasalnya, sang pemain turut membantu Los Blancos menang atas Liverpool di tahun 2021. Saya turut senang dengan kontribusi 2 gol Vinicius melawan Liverpool. Dia bermain dengan baik, membantu tim dan mendapatkan dorongan setelah mencetak gol, puji Zidane. Performa memukau Vinicius yang konsisten bikin manajemen ketagihan merekrut pemain muda. Di musim berikutnya, Eder Militao dan Rodrigo berhasil didatangkan ke Santiago Bernabeu. Keduanya memang belum menjadi pilihan utama di musim perdananya bersama Zidane. Pelatih berkepala pelontos ini bahkan kerap menurunkan keduanya di menit akhir pertandingan. Namun keduanya langsung bisa beradaptasi dengan baik bersama Los Blancos. Terutama Rodrigo yang berhasil membuktikan kapasitasnya menjadi penyerang mematikan. Eduardo Camavinga menjadi pemain muda berikutnya yang digaet dari Stade Rennes. Pemain asal Prancis ini merupakan pemain muda yang didatangkan pada era kepelatihan Carlo Ancelotti. Sama seperti Zidane, Don Carlo tidak langsung mempercayai Camavinga sebagai starter. Pelatih Italia ini bakal memberikan pengalaman berharga dimentori oleh gelandang pengalaman. Camavinga langsung berkembang pesat dan mengaku ingin mencuri pengalaman Casemiro. Saya ingin berkembang dan selalu meminta saran kepada Casemiro yang lebih senior, kata Camavinga. Real Madrid kemudian merekrut Aurelien Tchouaméni di musim berikutnya. Jude Bellingham dan Arda Güler menyusul pada musim panas lalu. Dalam transfer kali ini, Real Madrid harus merogoh kocek mencapai 123 juta euro untuk merekrut keduanya. Kombinasi lini serang Galacticos baru. Tradisi menggait pemain muda nampaknya bakal terus dilestarikan oleh manajemen. Real Madrid berhasil merekrut wonderkid Brazil Endrick Felipe seharga 45 juta euro dari Palmeiras. Sebenarnya Real Madrid sudah mendatangkan Endrick di awal tahun 2023. Namun peraturan FIFA menghalangi sang pemain mengenakan seragam kebesaran Los Blancos. Real Madrid harus menunggu Endrick berusia 18 tahun agar bisa diresmikan. Beruntung, pemain asal Brazil ini sudah bisa didaftarkan saat usianya genap 18 tahun di bulan Juli 2024. Endrick digadang bakal punya partner mematikan dengan hadirnya Kylian Mbappe. Bomber asal Prancis ini santer dirumorkan bakal pergi dari Paris Saint-Germain di akhir musim nanti. Real Madrid bakal menjadi pelabuhan favorit Mbappe untuk meneruskan karirnya. Hadirnya sang bomber tentu bisa membuat Carlo Ancelotti kembali menghidupkan skema 3 striker. Don Carleto bisa menurunkan Endrick sebagai winger kanan bersama Vinicius Junior di posisi sayap kiri. Kylian Mbappe bakal menjadi ujung tombak utama dalam hal menjebol jala gawang. Ancelotti juga bisa memainkan skema lainnya dengan menjadikan Endrick sebagai penyerang utama. Sementara Mbappe bisa dimainkan pada posisi sayap kiri maupun kanan. Artinya Vinicius bakal menyesuaikan formasi yang diterapkan Ancelotti. Di bangku cadangan masih ada Rodrigo yang bisa diandalkan sebagai pelapis trisula baru Real Madrid. Dengan impian Real Madrid membangun lini serang, akankah lini serang Los Blancos bisa mengulangi kejayaan di era BBC?